Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Prayuda. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2017, Universitas Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian skripsi yang telah saya lakukan dengan judul Automatic Essay Scoring Bahasa Indonesia menggunakan Recurrent Neural Network dan Long Short-Term Memory. Penelitian ini tidak luput dibantu oleh kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Sylvester Dian Hadi Permana STMTI dan Bapak Insinyur Yadarabullah MKOM IPN. Baik, diawali dengan latar belakang, di mana pada latar belakang diawali dengan pandemi COVID-19 yang terjadi membuat perubahan cara pembelajaran di dunia pendidikan tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, teknik ajar mengajar dilakukan dengan cara daring atau online, di mana beberapa platform yang digunakan itu diantaranya WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Google Form, yang membantu tenaga pendidik dalam mengajar. Beberapa metode atau platform yang digunakan ini biasanya digunakan untuk menguji atau mengevaluasi kemampuan siswa. Sebagaimana pada Google Form sendiri dapat mengevaluasi kemampuan siswa dengan membuat sebuah soal pilihan ganda dan memberikan nilai secara langsung. Namun pada Google Form itu tidak dapat memberikan nilai secara otomatis terhadap jawaban esai. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2018, yaitu dengan judul penelitian e-learning automatic essay scoring system menggunakan metode search syntax similarity matching text, yaitu membuat sebuah sistem yang dapat memberikan nilai secara otomatis tanpa harus mengecek jawaban siswa satu persatu. Penelitian tersebut membuat sebuah website yang dimana data yang terdiri dari jawaban peserta didik dan jawaban dari tenaga pendidik dikumpulkan dalam sebuah database yang nanti di dalam database tersebut akan dipanggil dan diolah menggunakan word embedding TF-PDF dan juga crossing similarity sebagai metode pencocokan jawaban. Namun pada penelitian tersebut terdapat kekurangan yaitu tingkat akurasi pada penelitian tersebut, sehingga pada penelitian yang dilakukan saat ini ingin melakukan sebuah improvisasi terhadap metode yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini yang dilakukan untuk melakukan improvisasi tersebut yaitu dengan menggunakan metode long short-term memory dan recurrent neural network, sebagaimana metodologi ini digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan kalimat atau teks. Pada penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad pada tahun 2021, yaitu dalam penelitiannya yang berjudul Sentiment Analysis Using Word to Fact dan Long Short-Term Memory for Indonesian Hotel Review, meneliti mengenai pendapat atau pandangan netizen atau warganet terhadap layanan hotel yang didapat melalui aplikasi layanan penyedia hotel. Pada aplikasi tersebut, didapatnya tingkat akurasi sebesar 85,96% dengan menggunakan metodologi LSTM dan word embedding-nya word to fact scriptgram. Sehingga dengan rumusan masalah tersebut, didapatnya bagaimana merancang sebuah automatic essay scoring bahasa Indonesia dengan menggunakan arsitektur recurrent neural network dan long short-term memory. Lalu pada batasan masalahnya, terdapat 3 poin, di mana pada poin pertama itu adalah penelitian ini menggunakan satu paragraf yang terdiri dari 1000 kata untuk dijadikan model latih dan uji. Lalu untuk poin kedua, penelitian ini menghasilkan sistem yang didapat mencocokkan 100 jawaban responden dalam 5 buah soal. Dan poin ketiga adalah penelitian ini menggunakan jawaban yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, pada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat memberikan nilai secara otomatis terhadap jenis soal esai yang menggunakan arsitektur RNN dan MSTM. Untuk manfaat penelitian, terdapat 2 poin, di mana pada poin pertama yaitu untuk tenaga pendidik, diharapkan penelitian ini dapat membantu tenaga pendidik dalam mengoreksi atau memberikan nilai jawaban esai tanpa harus mengecek satu persatu. Dan untuk ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau menjadi bahan tambahan untuk mengevaluasi sebuah sistem yang berhubungan tentang automatic essay scoring. Baik, selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, di mana pada tahapan metodologi penelitian ini terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pengumpulan data latih dan juga data uji. Pada pengumpulan data latih, digunakannya data yang dikumpulkan berdasarkan tenaga pendidik, dan untuk data uji, dikumpulkannya lah data-data yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu tahap kedua adalah pre-processing data, di mana
Preprocessing data ini adalah proses awal untuk melakukan teks nanti yang telah dikumpulkan dari data uji dan data latih itu akan diubah menjadi sebuah vektor dengan menggunakan word embedding word to vec. Lalu vektor yang telah dibuat nanti akan dilanjutkan dan diimplementasikan ke dalam algoritma LSTM, di mana vektor tersebut akan dipelajari oleh algoritma tersebut untuk dipelajari polanya dan nanti juga akan memberikan nilai. Hasil akhir dari penilaian tersebut adalah memberikan hasil authentic essay scoring, di mana hasil tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan jawaban peserta didik dengan kunci jawaban yang telah dilakukan oleh implementasi algoritma LSTM. Lalu pada evaluasi sistem adalah proses pengujian langsung pada sistem dan juga menguji tingkat akurasi yang telah dilakukan sistem dalam memberikan nilai. Baik, pada pengumpulan data ini melalui 2 tahap, di mana tahap pertama pengumpulan data latih, lalu tahap kedua pengumpulan data uji. Sebagaimana pengumpulan data latih ini dilakukan dengan dikumpulkannya jawaban-jawaban dari tenaga pendidik. Jawaban ini menggunakan soal dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, di mana beberapa materi yang digunakan yaitu adalah tentang perbedaan surat dinas dan surat pribadi, lalu tentang pengertian pembaca efektif, lalu tentang buku fiksi dan juga non-fiksi. Lalu untuk pengumpulan data uji, yaitu adalah pengumpulan data yang diambil berdasarkan jawaban yang telah dilakukan oleh peserta didik, di mana pada penelitian ini didapatnya data sebanyak 89, di mana setiap peserta didik mengerjakan 5 buah soal. Sehingga total keseluruhan data yang terkumpul adalah 445 data. Baik, selanjutnya adalah pre-processing data, di mana pre-processing ini merupakan kegiatan mempersiapkan dataset yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dan merupakan proses seperti menghilangkan data dari noise atau mengubah format data. Pada processing data ini, nanti teks atau paragraf yang telah disiapkan sebelumnya akan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan word-to-vec scriptgram, di mana pada word-to-vec scriptgram ini teks atau kata-kata atau paragraf yang telah terkumpul tersebut nanti akan diolah menjadi sebuah vektor. Lalu langkah selanjutnya adalah implementasi LSTM, di mana pada LSTM adalah pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN yang merupakan sebuah jenis neural network. Implementasi LSTM sendiri ini memiliki 4 lapis neural network yang saling terhubung pada masing-masing lapisan hidden state-nya. LSTM juga memiliki 4 gate yang terletak pada cell state yang saling berinteraksi di dalam dan berfungsi meneruskan informasi dari satu hidden state ke hidden state lainnya tanpa melakukan banyak perubahan. Untuk proses arsitektur implementasi LSTM sendiri, kita dapat lihat dari gambar yang ada di sebelah kanan, di mana proses utama atau bagian utama dari LSTM sendiri itu terdapat di bagian paling atas yang bisa disebut dengan cell state, di mana gambar tersebut merupakan baris dari CT-1 sampai CT. Pada tahap LSTM sendiri itu diawali dengan dimasukkannya sebuah data atau input data itu yang dimana diawali dengan variabel xt, yang nanti variabel xt ini akan masuk ke dalam beberapa gate yang dimiliki oleh LSTM, di mana pada LSTM ini terdapat 3 tahap untuk proses melakukan sebuah proses. Pada tahap pertama itu yaitu pada layar sigmoid pertama, data dimasukkan yang nanti akan dilakukan sebuah kalkulasi aritmatika untuk menghitung vektor yang diinput untuk dihitung dan dikalkulasi menjadi nilai 0 atau 1. Sehingga
di bagian ini biasa disebut dengan forget get. Karena jika nilai itu bernilai 0, maka value tersebut akan dihapus atau dihilangkan. Namun jika value tersebut itu bernilai 1, maka value itu akan disimpan. Lalu data yang diinput tersebut akan masuk juga ke layar kedua dan tiga, di mana itu masuk ke tahap kedua, di mana pada layar kedua dan ketiga itu merupakan proses perubahan atau update sebuah nilai pada cell state, di mana pada layar kedua yaitu masuk kepada tahap input get yang dihitung menggunakan layar sigmoid, yang nanti akan dikalikan dengan hasil dari layar tan. Dari proses tahap pertama dan tahap kedua ini akan diteruskan ke cell state, di mana pada tahap pertama ini akan meneruskan informasi ke dalam cell state yang akan dikalkulasikan dengan cara mengkalikan nilai yang ada pada CT-1, lalu hasil tersebut akan dijumlahkan dengan hasil dari perkalian layar kedua dan juga layar ketiga untuk mengupdate nilai dari vektor cell state sendiri. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap ketiga, yaitu adalah tahap output, di mana hasil dari cell state sendiri akan masuk ke layar tan yang nanti akan dikalikan dengan layar terakhir, layar keempat sigmoid, dan akan dikalikan dan akan menghasilkan nilai dengan jumlah -1 dan 1. Baik, untuk hasil automatic assay scoring, hasil yang dilakukan oleh LSTM pada dataset yang sudah diprediksi akan langsung menghasilkan nilai berdasarkan model yang sudah dibuat sebelumnya. Pemberian nilai pada essay dilakukan pada langkah terakhir yang dilakukan pada arsitektur LSTM. Nilai yang diberikan berbentuk bilangan desimal, sehingga untuk membulatkan nilai menggunakan fungsi pada library NumPy dengan nama fungsi round. Baik, pada evaluasi sistem merupakan proses yang berkaitan dengan evaluasi pada setiap tahapan yang dilakukan pada model sistem berdasarkan data pengujian sebelumnya, dan mengevaluasi data yang berbeda dengan melalui proses serta tahapan yang sama dalam proses pengujian. Sebagaimana kita dapat melihat proses dari evaluasi sistem, yaitu pada jawaban peneliti dan jawaban peserta didik koresponden itu akan masuk ke dalam pra-proses data atau pre-processing data terlebih dahulu, lalu pada jawaban peneliti nanti akan dimasukkan ke dalam model latih yang akan dijadikan sebuah model dan nanti akan diuji untuk jawaban responden, di mana pada setelah diuji tersebut akan menghasilkan sebuah sistem AS dan akan memberikan nilai dari hasil automatic assay scoring itu sendiri. Evaluasi sistem juga memberikan proses sebuah validasi pemberian nilai yang dilakukan dengan hasil nilai yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap jawaban peserta didik secara manual. Proses validasi ini dilakukan dengan pemberian nilai dapat dikatakan berhasil, di mana pada proses pemberian nilai otomatis itu bisa dibilang berhasil jika nilai yang diberikan oleh sistem itu sebanding atau ekuivalen dengan hasil nilai yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Pemberian nilai yang diberikan oleh sistem jika tidak sebanding atau error value, maka skala penilaian yang akan digunakan untuk memberikan keberhasilan pemberian nilai menggunakan skala penilaian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan skala penilaian sebesar 15% dari nilai yang dibuat secara manual. Baik, pada saat tahap ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan akan diawali dengan pembuatan model terlebih dahulu, di mana pembuatan model akan menggunakan jawaban-jawaban tenaga pendidik yang sebelumnya telah disiapkan, dan nantinya jawaban pendidik tersebut akan diupload ke dalam sebuah website dan akan diproses di sisi server untuk mempelajari polanya, di mana
jawaban peserta didik ini nantinya sebelum memberikan nilai akan diubah terlebih dahulu yang berawal dari bentuk dokumen Excel akan diubah menjadi sebuah data frame yang dimana terdapat pada gambar sebelah kiri. Setelah data sudah menjadi data frame, untuk memudahkan proses pengolahan data, maka diubahnya data frame menjadi sebuah array sebagaimana gambar sebelah kanan. Lalu langkah selanjutnya adalah mengubah paragraf menjadi kata-kata. Tujuan dari mengubah paragraf menjadi kata-kata ini adalah untuk menentukan kata kunci yang terdapat pada jawaban yang ada pada setiap soal, di mana paragraf-paragraf tersebut nanti akan diolah dengan menggunakan beberapa teknik seperti stop word, yang mana pada teknik stop word sendiri itu untuk menghilangkan kata-kata tidak bermakna. Lalu juga nanti akan digunakannya beberapa teknik untuk mengubah sebuah kalimat menjadi kata-kata, sebagaimana gambar yang sedang ditampilkan. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat sebuah data frame baru untuk melatih model, di mana data frame ini yang nantinya akan dipelajari oleh model atau arsitektur atau metodologi LSTM, di mana kita bisa lihat dengan menggunakan source code yang ada di sebelah kiri, kita ambil dengan banyaknya data dari sebuah variabel dengan nama transcend, di mana pada variabel tersebut nantinya akan melakukan perulangan dengan banyaknya jumlah panjang transcend yang ditampung dalam indeks atau variabel Z, dan nantinya pada variabel Z ini akan dijadikan sebuah indeks pada setiap data yang ada pada variabel transcend, di mana pada perulangan transcend sendiri yang ada pada baris ke-6 itu akan melakukan sebuah perulangan kata per kata untuk menjadi sebuah kalimat, di mana bertujuan untuk membuat sebuah kata kunci dan juga untuk menandakan penilaian pada kata kunci tersebut, di mana untuk penilaiannya sendiri terdapat pada baris ke-11, di mana menggunakan rumus mat.cell yang yang dimana tujuan dari mat.cell itu untuk membulatkan nilai ke atas, lalu isinya yaitu adalah perkalian dari 0,1 dikalikan dengan nilai bulat yang diambil dari panjangnya banyaknya isi dari variabel D, yang nantinya akan dikalikan dengan nilai 100 dibagi dengan panjangnya nilai dari transcend yang berindeks Z. Nah, hasil dari proses source code atau kode sumber tersebut sebagaimana tampil ada di sebelah kanan, yang terdiri dari dua kolom, yaitu key dan score, di mana key sendiri itu adalah beberapa kumpulan dari kata kunci, dan skornya sendiri adalah nilai pada setiap kata kunci tersebut. Lalu untuk proses LSTM-nya sendiri, data frame yang baru akan mengalami proses perubahan kata menjadi vektor, di mana vektor tersebut nanti yang akan dipelajari oleh LSTM yang akan memberikan nilai pada esai peserta didik, di mana sebagaimana pada gambar yang tertera, kalimat-kalimat yang diinputkan pertama diawali dengan dimasukkan dengan word to fact untuk dipelajari dulu, difilter dulu kata-katanya, lalu akan dimasukkan ke dalam LSTM. Nanti setelah LSTM mempelajarinya akan dimasukkan ke sebuah hidden layer. Hidden layer yaitu hidden layer dense, dan juga nanti akan menghasilkan nilai output berupa skor. Baik, untuk implementasinya, implementasi sistem automatic essay scoring sendiri itu berupa sebuah website, yang dimana website ini menggunakan teknologi Laravel. Untuk website atau sistem automatic essay scoring sendiri ini, sebagaimana ada di gambar, akan memiliki dua kolom, di mana pada kolom upload key answer itu merupakan kolom untuk mengupload
jawaban tenaga pendidik yang akan dilatih untuk menjadi sebuah model. Nanti ketika model telah selesai dibuat, maka baru akan mengupload jawaban dari student answer, di mana di kolom upload student answer, dan akan melakukan proses pemberian nilai pada jawaban-jawaban yang telah dilakukan oleh peserta didik. Baik, pada gambar ini ditampilkannya lah beberapa hasil dari proses pemberian nilai secara otomatis berdasarkan jawaban yang telah dilakukan oleh peserta didik. Sebagaimana setiap jawaban dinilai satu persatu, dan untuk mendapatkan total nilai, nilai tersebut dijumlahkan keseluruhannya dan dibagi dengan banyaknya soal yang dijawab. Baik, pada tahap evaluasi, yaitu tahap ini merupakan tahapan validasi pada penilaian yang telah dilakukan oleh sistem. Proses validasi menggunakan nilai yang telah dihasilkan oleh sistem dengan nilai yang telah dibuat oleh tenaga pendidik secara manual. Nilai pada sistem menggunakan data yang telah digunakan pada proses pengujian. Proses pemberian nilai secara otomatis dapat dikatakan berhasil jika sistem membuat nilai yang sebanding atau ekuivalen dengan nilai yang tenaga pendidik buat secara manual. Sistem yang telah membuat nilai dan menghasilkan nilai yang tidak sebanding akan menggunakan skala penilaian yang diberikan sebesar 15% dari nilai yang dibuat secara manual. Sebagaimana untuk hasil dari tingkat akurasi atau tingkat persentase nilai yang telah diberikan sistem akan dibandingkan dengan nilai manual, sebagaimana jika nilainya sebanding atau ekuivalen, akan dinyatakan bahwa pemberian nilai tersebut valid. Namun jika pemberian nilai tersebut tidak sesuai, maka pemberian nilai valid menggunakan skala penilaian sebesar 15% dari nilai manual. Dapat kita lihat dari contoh di gambar yang sedang tampil saat ini, bahwa kita bisa lihat langsung dari persentasenya, jika nilai yang kurang dari 15, maka nilai tersebut bisa dikatakan valid. Namun jika nilai tersebut lebih dari 15, maka nilai tersebut tidak valid. Untuk proses menentukan presentasi nilai menggunakan rumus D sama dengan nilai AS dikurangi dengan nilai manual. Dan untuk mendapatkan presentasi tersebut, yaitu digunakannya rumus P sama dengan D dibagi dengan nilai AS. Sebagaimana keterangan, yaitu nilai manual adalah nilai yang telah dibuat oleh pendidik sebelumnya, dan nilai AS adalah nilai yang telah dibuat oleh sistem. Dan untuk variabel D adalah hasil selisih nilai AS dan juga nilai manual. Dan untuk nilai P atau variabel P, yaitu adalah hasil persentase pada nilai. Pada proses validasi akan menyaring beberapa data yang membagi dua proses, yaitu nilai yang ekuivalen ini atau nilai yang diambil dari skala penilaian, di mana skala penilaian ini diambil dari 15% dari nilai yang telah dibuat secara manual, akan diberikan kode dengan angka 1, sedangkan nilai yang tidak sesuai akan diberi kode dengan angka 0. Dengan gambar yang tampil saat ini dapat dijelaskan bahwa dari 89 data, 79 data memiliki data yang valid, sehingga menghasilkan persentase sebesar 89%. Namun pada 10 data yang tersisa, yaitu data yang tidak valid, menghasilkan persentase sebesar 11%. Rumus untuk menentukan akurasi sistem sendiri menggunakan rumus H sama dengan V dibagi dengan T, di mana sesuai dengan keterangan H itu adalah hasil persentase akurasi sistem, V itu adalah jumlah nilai valid, dan T adalah jumlah seluruh data. V di sini adalah jumlah nilai yang valid, yaitu yang tadi adalah 79, dan
T di sini adalah total seluruh data, yaitu adalah 89, sehingga 79 dibagi dengan 89 menghasilkan nilai 89. Baik, pada kesimpulan, pada penelitian yang telah dilakukan dalam merancang sistem automatic asset scoring dengan menggunakan bahasa Indonesia yang menghasilkan sebuah website. Proses perancangan dalam pembuatan nilai menggunakan arsitektur RNN dan LSTM sebagai algoritma yang memprediksi nilai pada kata-kata yang ada pada esai. Website yang telah dibuat dapat mengunggah dokumen dalam format SLSX sebagaimana hasil dari pengumpulan data yang didapat dari Google Form. Pada proses penelitian berlangsung, data yang digunakan berasal dari peserta didik SMPN 72 Jakarta kelas 7. Data tersebut merupakan jawaban yang telah peserta didik kerjakan, di mana peserta didik menjawab pertanyaan dari pelajaran bahasa Indonesia yang telah dibuat oleh tenaga pendidik SMPN 72 Jakarta. Data yang terkumpul sebanyak 89 data, di mana setiap peserta didik menjawab 5 buah pertanyaan. Total jawab yang akan dinilai sistem sebanyak 445 data. Proses validasi menggunakan teknik manual. Tingkat keberhasilan sistem dalam memberikan nilai pada suatu jawaban dikatakan valid jika nilai yang di sistem buat bernilai ekuivalen atau memiliki skala penilaian sebesar 15% dari nilai yang telah dibuat secara manual. Tingkat keberhasilan sistem menghasilkan persentase sebesar 89% dalam pemberian nilai, di mana dari 89 data, 79 data memiliki nilai yang valid. Proses pemberian nilai ini juga bergantung pada kunci jawaban yang dibuat sebagai model. Lalu pada kesimpulan kedua, yaitu hasil proses yang didapat saat pembuatan nilai menggunakan dua teknologi, yang diantaranya untuk membuat website dapat mempermudah dalam melakukan proses pemberian nilai secara otomatis. Teknologi yang digunakan diantaranya adalah Flux sebagai framework bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengelola data pada sisi server, dan Laravel sebagai framework bahasa pemrograman PHP digunakan untuk aktivitas klien menggunakan untuk mengunggah dokumen. Kedua teknologi tersebut digunakan untuk membuat sebuah website agar klien lebih mudah melakukan kegiatan pembuatan nilai secara otomatis. Kedua teknologi tersebut menggunakan sistem terdistribusi sebagai komunikasi antar kedua sistem. Sistem terdistribusi yang digunakan yaitu adalah RESTful API yang merupakan metode dalam membuat sebuah komunikasi antar sistem yang menggunakan metode HTTP. Pada proses pembuatan model yang menggunakan data kunci jawaban tenaga pendidik memakan waktu sekitar 4 menit yang terdiri dari 5 jawaban. Proses pembuatan nilai pada sistem memakan waktu lama tergantung banyaknya data yang akan diberikan nilai. Proses pembuatan nilai menggunakan data dengan jumlah 89 data dan total jawaban 445 jawaban memakan waktu 50 menit. Sehingga proses pembuatan nilai pada satu jawaban membutuhkan waktu sekitar 34 detik. Baik, pada saran yang pertama adalah pada penelitian ini proses pada pengolahan data menggunakan library Stopword yang bertujuan untuk mempercepat proses perancangan automatic essay scoring dalam memfilter kata. Namun kata-kata yang terdapat pada library tersebut masih memiliki kekurangan data khususnya pada bahasa Indonesia seperti akronim sehari-hari. Pada permasalahan tersebut dapat membuat sebuah dictionary atau sebuah array yang berisi kata-kata untuk memfilter kata-kata bahasa Indonesia yang tidak bermakna dalam bahasa Indonesia yang tidak bermakna. Lalu pada poin kedua, yaitu pada penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada penyelesaian waktu dalam pembuatan nilai. Proses pembuatan nilai memakan waktu yang lama sehingga dapat mengubah pada bagian metode sistem terdistribusi seperti gRPC atau dalam melakukan pre-processing word embedding, sebagai contoh menggunakan global vector atau GloVe atau fastText. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.